Oke, kita akan lanjut lagi, Kak Widi. Sepertinya karena kita juga terbatas waktu, kita akan, kalau enggak afdol ya, kalau kita misalkan jalan-jalan ke Bali, kalau enggak beli oleh-oleh. Nah ini biasanya orang tua adik-adik biasanya atau kakak-kakaknya yang pernah bilang, wah ini beli pai susu. Nah apa itu pai susu ini? Nah kita akan coba mampir ya, mampir secara virtual ya, melihat apa itu oleh-oleh pai susu. Betul. Jadi kalau di Bali ada banyak sebenarnya oleh-oleh nih Kak yang bisa dibeli. Salah satunya selama perjalanan kita kan akan mengunjungi, ini numpang singgah ya, namanya pai susu enak. Itu ada di kawasan Sanur. Jadi wah, ada yang biasa ke jogger ya. Bisa juga ditulis di kolom chat kalau misalnya kalian ya, yang Bali sudah pernah beli oleh-oleh biasanya ya, beli apa nih gitu. Apa sih yang biasa dititipin biasanya? Wah, Krishna. Iya. Nah, salah satunya ini ada yang biasa beli daster dan pai susu. Ya, ada banyak jenis pai susu. Ada banyak jenis pai susu, ada pai susu Dian, ada pai susu enak salah satunya. Nah, ini karena kita lewat ya, kita mampir. Ini tokonya, bukan tempat membuatnya saja. Oh, macam-macam ya kalau oleh-oleh yang dibeli di Bali. Ada kutus-kutus. Ada yang beli minyak kutus. Ada juga minyak ya, benar. Ada beli skincare, pasti ada yang beli herboris nih kayaknya kalau kesini. Wah, ada banyak ya berarti aksesoris yang suka dibeli ya, pernak-perniknya ya. Jadi kalau ke Bali ini nggak akan kekurangan souvenir atau oleh-oleh ya. Ada banyak sekali kalau di sini, kalau di Bali. Salah satunya pai susu. Ya. Kalau dilihat dari bentuknya sebenarnya pai susu ini bagi dong. Bukan makanan khas Bali. Karena khas Bali itu kalau jajanan biasanya lebih banyak terbuat dari tepung beras atau tepung ketan. Tapi ini terlihat dengan prosesnya sendiri, itu pemanggangan atau oven itu sendiri sebenarnya bukan khas kita ya dari Indonesia Nusantara. Ini memang terlihat lebih makanan dari luar. Tapi pai susu sendiri ya, ini adalah sebuah pai, bukannya pai apple, ini gagal seperti itu. Ternyata walaupun dianggap gagal, rasanya nggak gagal. Sehingga jadinya kalau di Bali terkenal jadi sebuah cita rasa khas Bali gitu, pai susu ini. Nah, varian pai susu di sini sudah ada banyak ya. Ada yang original, ada yang blueberry, strawberry, di situ kesel. Blueberry, jadi macam-macam ya. Coba lihat pai susu. Jadi buat teman-teman kalau datang kayaknya enak buat datang makan pai susu. Nah, cukup mudah dibawa juga nih. Oke, ya benar. Jadi itu adik-adik memang salah satu ya seperti tadi diceritakan oleh Kak Widi, bahwasanya salah satu oleh-oleh yang menarik, artinya yang bisa adik-adik bawa atau bisa ini salah satunya ada susu. Dan tadi juga beberapa kayaknya kakak-kakak atau adik-adik ada yang sudah pernah ke Bali dan beli beberapa oleh-oleh ya. Ini banyak banget, udah bilang ada yang beli gelang-gelangan kerang, tas pedagang tanah lot, dan aromaterapi. Wah, banyak banget. Berarti sebagian ada yang sudah pernah ke Bali. Dan jadi ini salah satu oleh-oleh makanan yang memang sekarang menjadi makanan khas ya, karena memang menjadi incaran untuk teman-teman ketika datang ke Bali. Dan mungkin tidak hanya ya terkenal ya, dan tidak hanya di sini ya, artinya pai susu bukan hanya di tempat ini ya, artinya masih ada seperti tadi ada pai susu Dian dan lainnya juga seperti yang disebutkan oleh Kak Widi. Nah, untuk harganya kalau di sini kira-kira berapa Kak? Setahu Kak Inti. Ini harganya biasanya itu per kotak. Jadi bergantung pada variannya ya. Terakhir per kotak itu ada yang 30 sampai 50. Jadi bervariasi seperti itu.
Oke. Nah, berarti Jadi itu kalau harga teman-teman evaluasi ya. tertarik mungkin bisa nanti. Gitu. Ya, benar-benar. Nah, jadi silakan adik-adik. Nah, bisa diborong ya. Sekarang adik-adik bisa borong, tapi lewat foto aja ya, cukup ya. Jadi untuk sementara adik-adik ada kakak-kakak borong pai susunya lewat foto ya. Jadi silakan difoto, nanti di screen capture pai susunya, nanti bisa di-share untuk ke teman-teman. Tapi jangan lupa nanti ketika selesai pandemi atau adik-adik sudah artinya bisa berlibur dengan tenang, silakan datang ke Bali atau menikmati pai susu apapun oleh-oleh yang ada di Bali atau dimanapun ya yang ketika adik-adik kunjungi wajib kita ibaratnya kunjungi dan kita bawalah oleh-olehnya seperti itu. Nah dengan begitu berarti kita akan balik lagi ya Kak Widi, kita Ya, akan kita akan kembali ke bandara. Ini tempat adalah masing-masing ya. Kita akan terakhir. kembali ke bandara. Iya. Wah, ini Selama perjalanan kita Kak udah mau berakhir. Iya, sayang sekali. Jadi selama perjalanan nih saya mau cerita sedikit tentang, karena ini kan berkaitan dengan Hari Guru nih Kak Oka. Iya. Jadi saya pengen cerita sedikit tentang catur guru ya, menurut keyakinan masyarakat Hindu Bali. Jadi di Bali kita juga punya keyakinan tentang guru itu sendiri, konsep filosofi dari sosok guru. Jadi ada 4 guru yang harus kita hormati, seperti itu. Jadi catur itu artinya 4, guru itu adalah kalau dari asal katanya bisa digugu dan ditiru, jadi bisa dipercaya dan dapat menjadi contoh yang baik, seperti itu. Yang pertama adalah guru Rupake. Rupake, jadi guru Rupake ini adalah orang tua kita, guru yang mengajarkan kita ketika kita kecil, misalnya diajar belajar untuk bicara, berjalan. Beliau juga yang membantu kita membentuk karakter kita sehingga kita memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua, seperti itu. Kemudian yang kedua ada guru pengajian, dari asal katanya aja udah kayak similar ya, pengajian gitu. Mungkin pernah dengar ya, berasal dari kata ngajin atau mengajarkan. Jadi guru formal yang kita temui di sekolah ya, sebagai orang tua kedua kita biasanya kita sebutnya juga. Kemudian ada guru wisesa. Wisesa ini artinya kekuatan. Jadi mereka ini adalah mereka yang berada di pemerintahan ya. Jadi mereka yang berada di pemerintahan wajib menjadi contoh yang baik sehingga kita bisa menirunya dan kita wajib menghormatinya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah guru swadhyaya. Kita sebagai umat beragama tentu mempercayai Tuhan sebagai sosok yang memberikan pedoman ya, atau memberikan petunjuk. Kalau kita doa pasti minta petunjuk sama Tuhan, seperti itu. Jadi guru kita ya, salah satunya juga termasuk Tuhan atau keyakinan kita sendiri. Seperti itu nih Kak Oka. Kalau di Bali kita kenalnya dengan sebutan catur guru, seperti itu. Ya, terima kasih ini Kak Widi atas penjelasannya, memang benar. Jadi di Bali kita percaya salah satunya ada namanya konsep 4 guru ya, atau catur guru ini. Nah catur guru ini seperti yang tadi diceritakan Kak Widi, itu merupakan pedoman kita bahwasanya kita harus menghormati orang tua, kita menghormati guru kita yang mengajari kita, baik itu secara formal atau informal. Lalu ada guru kita dalam bentuk adalah pemerintah, dan terakhir kita punya guru adalah Tuhan kita. Nah itu perlu kita hormati dan perlu kita ibaratnya sebagai bentuk yang perlu kita tiru ya, artinya kita jadikan acuan untuk kita semua. Nah sebelum itu, nah kita sudah di pintu keberangkatan nih adik-adik dan kakak-kakak, ya kita akan berpisah ini. Artinya virtual tour kita akan sudah selesai nih adik-adik. Nah jadi nanti kita sebelum itu nanti akan ada lagi oleh dari kakak-kakak GSB, Gerakan Suka Baca, nanti akan memberikan informasi kepada adik-adik. Dan mungkin di sini Kak Widi dan Kakak Oka akan berpisah ya untuk adik-adik. Dan selamat ya Hari Anak Sedunia, dan selamat juga Hari Guru Nasional untuk adik-adik semua dan kakak-kakak yang mengajar. Semoga tetap semangat dalam belajar, dalam apapun hal yang positif, tetap semangat.
Namun sebelum itu mungkin kakak akan share sedikit ya, kakak-kakak dari Autorin, kita akan share sedikit campaigns kita. Jadi kita sangat senang, kenapa kita sangat senang berjalan-jalan ya, tapi jalan-jalan kita tuh selalu belajar. Nah jadi kalau di Autorin, kita punya campaign nih, kita punya salah satu namanya menjadi pejalan bertanggung jawab. Nah, kenapa kita menjadi pejalan yang bertanggung jawab? Pada dasarnya, adik-adik, kakak-kakak semua punya kekuatan. Jadi, adik-adik punya power untuk mengembangkan atau ikut serta dalam mendukung kegiatan pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, kita lanjut. Nah, memahami proses namanya sustainability ya, artinya memahami keberlanjutan. Jadi, ada beberapa poin ya, ada namanya ekonomi, ada sosialnya, ada lingkungannya. Jadi ada 3 poin pilar ini yang perlu kita jaga bersama. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menjadi pejalan bertanggung jawab? Nah, ini ada poin yang kita mau angkat. Itu ada beberapa ya. Pertama, itu adalah adik-adik atau kakak-kakak semua punya power secara ekonomi. Jadi ketika adik-adik besok atau jalan-jalan kemana nih, atau sedang berliburan kemana, nah silakan belanjakan anggaran belanja adik-adik, anggaran jalan-jalan adik-adik ke beberapa lokasi destinasi. Jadi misalkan di sana ada pedagang atau ada yang jual oleh-oleh, silakan beli oleh-olehnya, karena itu salah satu bentuk kita mensupport atau membantu ekonomi masyarakat di sana. Lalu kedua adalah ketika adik-adik atau kakak-kakak sedang menawar, pastinya tetap boleh menawar ya. Jadi misalkan kita menawar, jangan sampai menawar dengan harga yang terlalu tidak etis atau tidak logis ya. Jadi kasihan juga gininya yang pedagangnya, tapi tawarlah sesuai dengan harga yang sesuai. Lalu kedua adalah kita harus tetap sadar dimanapun kita berwisata, jangan sampai kita membuang sampah. Jadi ingat adik-adik atau kakak-kakak, ketika misal kita jalan-jalan kemana dan kita membawa sampah, pastikan sampah yang kita bawa itu kita bawa lagi kembali dan kita taruh pada tempatnya. Lalu apabila di tempat lokasi adik-adik misalkan berkunjung nih, misalkan di suatu daerah yang ada hewan liarnya, itu jangan sampai adik-adik memberi makanan, karena itu akan mengganggu proses atau rantai makanan dari si hewan liar tersebut. Ketiga, tidak melakukan vandalisme dalam bentuk apapun kepada alam. Nah, ini sangat jangan sekali ya. Jadi apa yang ada di alam silakan biarkan ada di alam. Jadi yang perlu kita bawa oleh atau kita tidak boleh juga membawa kerang, atau kita tidak boleh membawa batu sembarangan. Karena apapun yang ada di alam biarkan ada di alam. Yang penting kita bisa melihat, dan yang pastinya jangan lupa kita ambil foto ya. Karena foto itu pasti kita boleh untuk mengambil foto. Lalu terakhir, karena kita mengunjungi destinasi atau wisata dimanapun berada, pasti adanya orang lokal ya. Jadi adik-adik atau kakak-kakak harus tetap hormati kearifan lokal yang ada di sana, patuhi apa yang memang tidak boleh dilakukan di sana, lalu apa yang harus dilakukan di sana kita harus ketahui, terus menjaga etika kita, misalkan berpakaian, berbicara, atau berperilaku ya, karena itu sangat penting untuk kita menghormati orang lokal yang ada di sana, lalu berbagi ruang, dan pastinya ketika memfoto ataupun melakukan pembagian media sosial, silakan secara bijak ya, jangan sampai merugikan baik dari kita ataupun dari masyarakat yang kita kunjungi. Nah, seperti itu. Terima kasih adik-adik semua. Saya akan kembalikan ke Mbak Rinita dan teman-teman GSB. Silakan. Ada disampaikan. Ya, terima kasih ya adik-adik semuanya. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih Mbak Widi penjelasannya. Terima kasih juga untuk Mas Oka sudah memandu kita semua jalan-jalan di sini. Selanjutnya, ini ada beberapa pesan-pesan dulu dari adik-adik GSB. Karena kan kita juga memperingati Hari Anak Sedunia dan Hari Guru Nasional.
Mungkin nanti diputarkan lagu Guruku Tersayang. Ini ada pesan-pesan dari adik-adik GSB ya, kakak-kakak semuanya. Jadi bisa print di kamera ini. Nanti akan ada adik-adik yang akan membawa pesan-pesan. Silakan menyaksikan. Ayo Bu. 1, 2, 3. Halo kakak-kakak GSB, saya Ibu. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya dirimu kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Kakak-kakak GSB, ini ada pesan dari Halo kakak-kakak GSB, saya Agus. saya Ibu. Ini ada pesan dari adik-adik GSB. Nah, ya. 1, 2, 3. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Sayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya dirimu kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak.
Oke, sebentar ya kakak-kakak. Ini ada adik-adiknya mau berpose dulu untuk pesan-pesan buat kalian. Ibnu. Udah aja kak, udah aja. Ganteng banget. Ya kakak bagus. Udah ya. Dadah sama kakaknya, dadah. Itu ke atasin siapa namanya? Oke. 1, 2, 3. Harus pendek. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Selamat Hari Guru Nasional. Apa tiga? Aku jadi bisa. Aku jadi berilmu. Kelihatan nggak? Aku jadi paham. Aku jadi pintar. Riri. Are. Botak. Riri. Nggak jawab. Mana? Ya, Semua anak. Selamat Hari Anak Sedunia. Yang mana? Riri, topi gua mana, Ri? Topi gua. Ya, Riri sama Cayan ya. Jadi aku kali. Iya, enggak kepin. Tapi gimana urutannya? Aku di belakang. Nggak ada. Gambarnya mana dia? Ada gambarnya. Riri. Yang tadi, awas.
Dirinya kemana ini? Dimakan ini. Makan. Lo pasti Pak. Ini kemana? Mulai Pak. Dia masuk lagi ya? Di sini ke belakang. Main. Ketemu. Udah mau main sampai kami sampai ketemu lagi ya. Semua Ih, udah. Nggak bisa digeser. Nggak bisa digeser. Dadah. Ada Kak. Ririnnya itu ya. Oke, terima kasih Mbak Renita dan adik-adik yang sudah luar biasa ya. Artinya sudah berikan ucapan selamat hari anak dunia dan selamat hari Guru Nasional. Nah, sebelum mungkin Kak Renitanya lupa. Sebelum itu kita akan foto bersama ya. iya, kita mau foto bersama. Ayo, nah, silakan adik-adik ya kakak-kakak. Tadi kecil posisi dan kakak-kakaknya atur keluarkan posternya juga semuanya. Oke. Oke, saya yang akan foto ya kakak-kakak, adik-adik. Silakan bisa diaktifkan videonya. Riri, balik kok master balik. Hah? Oh, di rumah neneknya. Oh. Kemarin dulu kan aku lagi. Oke, saya tunggu. Masih ada yang belum aktif. Riri tuh. Ibu mana Riri? Tapi gue kan masih di sini. Oke, masih. Woi. Ya. Woi. Woi. Yang ini. Woi, sawar kue. Sande. Oke. Ini ada lima kali foto ya, Kak. Saya akan foto. Betul, Kak. Ya. Oke, 1, 2, 3. Yang pertama. Yang kedua. Ya. 1, 2, 3. Ayo. Yang ketiga. 1, 2, 3. Mantap. Yang keempat, senyumnya mana? Iya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir, the last. Kakak-kakak. Cheese. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih kakak-kakak, Kak Renita, kakak semuanya yang sudah hadir, adik-adik. Luar biasa ya. Ini kakak Oka lihat adik-adik semangat ya dari kondisi seperti ini. Kalian tetap semangat dan kakak-kakak asuh semuanya semangat dalam menjalani rutinitas dan luar biasa di hari yang bahagia ini, di minggu ini kita sudah bisa jalan-jalan. Luar biasa, terima kasih. Kami dari Autorin, apabila salah kata, mohon maaf. Kita undur diri, terima kasih semuanya. Selamat siang, salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sampai jumpa ya. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak.